Assalamualaikum wargi, alhamdulillah senang sekali bertemu lagi dengan wargi semuanya. Terakhir video saya tentang pembuatan link untuk pendataan yang dilakukan oleh Desa Wisma itu ternyata ada beberapa pertanyaan ya, sekitar link video tersebut dibuat sekitar setahunan yang lalu. Jadi waktu itu saya memang awal-awal suami saya itu ditunjuk sebagai RT, dipercaya sebagai RT di lingkungan rumah kami. Jadi otomatis saya pun ke bawah-bawah gitu ya. Nah, karena kebetulan ibu-ibu wargi Sadayana, kebetulan saya itu juga bekerja di salah satu instansi pemerintah yang memang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial gitu ya, dengan pendataan dan lain sebagainya. Ya khususnya pendataan gitu. Maka saya sangat begitu diangkat jadi ketua RT suami saya gitu. Nah, hal yang terpikirkan oleh saya sebagai istrinya ketua RT atau ibu RT adalah untuk merapikan pendataan, karena memang di kantor kami itu data ini selalu jadi primadona lah, permasalahan yang menjadi primadona gitu, selalu dibicarakan karena memang dari instansi mana-mana biasanya tuh minta datanya itu ke kami gitu untuk cakupan wilayah provinsi gitu. Nah, dan yang jadi masalah itu seringkali pendataan itu memang banyak masalahnya, ada kadang-kala tidak akurat, si harusnya si ini masuk ke data tersebut tapi kok tidak gitu. Jadi banyaklah permasalahan di data tersebut. Ketika awal menjadi ibu RT itu saya tanya-tanya sih ke beberapa teman terkait apa sih yang harus dilakukan oleh ibu RT gitu ya. Nah, hasil berbicara dengan beberapa teman gitu ya di kantor, kemudian di tetangga-tetangga dan lain sebagainya, mereka itu menyebutkan bahwa di wilayah mereka itu mereka memiliki desa wisma gitu. Nah, saya kan tertarik, desa wisma apa ini gitu kan. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa desa wisma itu adalah suatu kelompok ya di masyarakat, khususnya di RT gitu ya, yang terdiri dari sekitar 10 kepala keluarga. Nah, nanti dari kelompok keluarga itu nanti diangkat satu yang menjadi ketuanya, kemudian membantu si ketua RT ini untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu, atau si ibu RT ini untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, saya kan begitu mendengar itu, wah tertarik juga karena bagaimanapun kami di sini ini kan memegang sekitar 80 kakak. Jadi untuk bisa kelihatan atau kalau Sundanya mah karawu gitu, karawu semuanya tuh agak susah. Nah, dengan adanya Desa Wisma ini diharapkan bisa lebih terperhatikan gitu masyarakat, karena ketua Desa Wisma itu kan cenderung mereka itu diangkat dari lingkungan terdekat gitu. Tetapi karena kondisi geografis juga di kami itu tidak ideal satu Desa Wisma itu 10 keluarga. Rata-rata terdiri dari 10 sampai 20 kepala keluarga gitu, tergantung wilayahnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan di video yang kemarin itu. Beberapa pertanyaannya itu ada terkait honor dari Desa Wisma yang belum dibayarkan. Karena saya juga jujur baru sangat belajar tentang Desa Wisma ini gitu ya. Saya belum tahu banyak, bahkan saya tidak tahu apakah Desa Wisma ini dibayar atau tidak, karena saya belum mendengar kabar itu gitu kalau di sini. Nah, mungkin saya juga harus mencari tahu dulu kalau di daerah saya, khususnya di Jawa Barat gitu, apakah Desa Wisma ini memang diberi honor atau tidak. Kalau misalnya ternyata diberi honor, mungkin saya akan arahkan atau akan penuhi syarat-syaratnya supaya Desa Wisma di RT kami juga bisa memiliki honor. Tapi kalau misalnya ternyata di wilayah saya tidak, ya berarti kita memang semuanya bekerja secara sukarela dulu gitu sementara. Alhamdulillah kalau misalnya di lokasi Bapak Ibu sudah ada honornya, berarti insya Allah bisa lebih maksimal gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, bentar Ibu, mana? Ada juga yang bertanya
apakah link yang saya buat pada video sebelumnya yang untuk dibagikan kepada warga-warga RT saya itu berlaku secara nasional gitu ya? Tentu saja tidak, ibu-ibu. Jadi link itu memang khusus saya buat untuk di RT saya sendiri. Karena saya seperti yang saya bilang tadi, saya kebetulan bekerja di instansi yang memang concern terhadap data-data kesejahteraan sosial gitu. Jadi saya sedikit banyak itu mengetahui sebetulnya data-data yang banyak dicari oleh pemerintah itu apa sih, yang diharapkan oleh pemerintah tersedia di masyarakat itu sebetulnya data-data apa saja sih. Nah, sedikit banyak saya mengetahui gitu tentang itu. Makanya saya ingin membuat satu form gitu ya, satu format yang berisi gimana caranya survei ke masyarakat supaya hasilnya itu kita bisa memperoleh data-data yang memang biasa kita butuhkan di masyarakat gitu. Meskipun ini sangat kecil sekali lingkupnya RT, tapi ya saya pikir sih tidak apa-apa gitu ya, kita mulai dari yang paling kecil dulu yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dalam hal ini saya bisa melakukannya baru di lingkup RT saya. Jadi betul-betul formulir ini adalah formulir yang saya buat sendiri gitu ya, untuk mempermudah kami dalam mendata warga gitu. Jadi apakah ini berlaku nasional atau tidak? Tentu saja tidak gitu. Kalau misalnya berlaku nasional mungkin akan dibuatkan aplikasi gitu ya, tapi ini tuh hanya sederhana, wargi, hanya sederhana, bentuknya itu semacam formulir tetapi dalam bentuk Google Form seperti itu. Karena saya pun terbatas, kemampuan saya baru hanya bisa sekedar membuat Google Form tersebut. Nah, ada juga wargi yang bertanya, bagaimana sih cara membuat Google Form seperti ini? Caranya itu sangat mudah, nanti saya akan praktekkan kepada wargi semua. Dan ini tuh sesimpel kita membuat Google Form biasa gitu. Nah, yang harus wargi perhatikan sebelum kita membuat Google Formnya, sebaiknya wargi menyusun gitu ya, menginventarisir pertanyaan-pertanyaan apa nih yang harus saya ajukan kepada warga gitu ya. Nah, biasanya misalnya yang desa minta datanya ke RT kita itu tuh data apa saja sih? Misalnya data KB kah? Atau data anak balita kah? Data lansia kah? Kita inventarisir dulu data-data itu, pertanyaan-pertanyaannya. Baru setelah pertanyaannya itu lengkap, baru kita tuangkan ke dalam Google Form gitu. Nah, untuk membuat Google Form-nya, hayu kita belajar bareng-bareng. Jadi, untuk membuat Google Form ini sebetulnya sangat sederhana gitu ya. Yang pertama-tama tentu kita harus buka browser apapun itu di komputernya wargi atau di laptopnya wargi. Kalau saya biasanya membuat ini di komputer atau di PC ya, karena kalau di HP itu agak ribet juga. Atau mungkin bisa di tab juga bisa. Silakan buka browser yang wargi miliki. Kalau saya di sini biasanya pakai Google Chrome gitu ya. Nah, kemudian boleh dicari saja di Google. Di Google cari namanya itu Google Form. Google Form. Nih, ini. Nah, kalau saya itu yang ini nih, bukan yang workspace, saya yang ini. Google Form sign in. Nah, karena saya sudah pernah, ini kebetulan pakai akunnya suami saya. Kalau misalnya wargi belum login, ini biasanya nanti diminta untuk login dulu gitu. Silakan login pakai akun Gmail yang wargi miliki. Nah, kalau di sini kebetulan saya sudah login ya, loginnya pakai akun suami saya. Nah, di sini karena sudah pernah membuat beberapa formulir, ini makanya tersedia ada nih formulir-formulir yang sudah pernah dibuat. Nah, ini sepertinya formulir-formulir ini merupakan formulir-formulir yang saya kirim gitu ya ke suami saya, karena ini isinya isian warga RT 05. Data Orange District ini formulir-formulir yang saya buat terus saya kirimkan ke suami saya gitu. Jadi ada di sini. Nah, untuk membuat form baru mudah saja, kita tinggal klik di sini. Ini sebetulnya ada beberapa template nih. Kita mau bikinnya itu
untuk pendaftaran, untuk informasi kontak, RSVP, undangan pesta, pendaftaran acara, ini ada pilihannya gitu. Tapi kalau saya senangnya udah custom aja. Kita mau buat custom, kita klik di sini yang tanda plus ya. Ini. Nah, di sini nih ada di sini pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Ini jawaban ini akan bisa dilihat ketika wargi sudah membagikan formulir yang wargi buat. Pertanyaan nanti akan terlihat jawaban-jawabannya. Di sini ada berapa orang, nanti saya perlihatkan ya. Kemudian ini setelannya, nanti wargi ingin melihat jawaban itu misalnya dirunut berdasarkan apa namanya itu teh, orang per orang, apa sih namanya teh, berdasarkan ya orangnya gitu ya, si sasaran, si targetnya. Atau pengen berdasarkan jenis kelaminnya, misalnya ada laki-laki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang, ini bisa diatur di sini di setelan. Bahkan nanti biasanya suka ada pakai diagram gitu di sini. Nah, oke, kita ke pertanyaan dulu ya. Nah, di sini untuk formulir tanpa judul ini kita ubah judulnya mau apa? Misalnya data warga RT 05 misalnya gitu. Kemudian di deskripsi formulir ini biasanya saya isi dengan keterangan untuk mengajak warga mengisi ini. Misalnya gitu ya, Assalamualaikum, salam hormat wargi RT 05 dalam rangka penertiban administrasi warga. Kami dari pengurus RT 05, misalnya ini silakan diisi dari pengurus RT 05 misalnya, akan menyebarkan formulir untuk diisi warga misalnya. Mohon berkenan untuk mengisi formulir ini selama sekitar misalnya 5 sampai 10 menit. Sebelum mengisi, boleh ditulis di sini. Sebelum mengisi, harap disiapkan kartu keluarga dan KTP semua anggota keluarga. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Nah, ini biasanya kalau saya biasanya diisi dengan seperti ini. Artinya ini untuk huruf-hurufnya silahkan wargi atur-atur saja. Misalnya Assalamualaikum, mau pakai huruf tebal dan lain sebagainya, silahkan itu diatur-atur saja sama wargi ya. Kemudian ini kita masuk ke pertanyaan. Atau misalnya wargi mau membagi pertanyaan ke dalam beberapa sesi, kita bisa menambahkan ini, tambahkan bagian. Nah, bagian satu ini misalnya data keluarga misalnya, atau data kepala keluarga. Gitu. Ini biasanya kalau di data kepala keluarga ini, kalau saya isi nama kepala keluarga, kemudian nomor rumahnya, terus apakah rumahnya dikontrakan dan lain sebagainya. Nah, ini di sini gitu. Jadi khusus untuk sekeluarga itu, bukan orang per orang. Nah, pertanyaan tanpa terus kita masuk. Nah, ini sebelum ke pertanyaannya, ini data kepala keluarga ini bisa kita deskripsikan atau tidak juga tidak apa-apa, kita tidak usah deskripsikan. Langsung kita ke pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan, di sini ada beberapa pilihan. Di sebelah kanan kita lihat ada panah ke bawah gitu ya, di sana
secara default itu ada pilihan ganda, tapi ini bisa kita ganti-ganti karena ada beberapa format pertanyaan. Ada untuk jawaban singkat seperti kita menanyakan nama, menanyakan alamat, ini jawaban singkat. Paragraf itu biasanya menanyakan saran atau pertanyaan-pertanyaan yang memang membutuhkan kira-kira membutuhkan jawaban yang bervariasi gitu ya, antara satu dengan yang lainnya, bisa panjang bisa pendek gitu ya. Kemudian pilihan ganda ini biasanya saya lebih banyak menggunakan ini gitu. Oke, ini bisa upload file juga, misalnya kita butuh warga untuk mengupload si kakaknya atau KTP-nya, boleh gitu di sini begitu. Jadi kalau saya pakainya ini nama, karena kita pertanyaannya yang kali ini adalah nama kepala keluarga, jadi pakainya adalah jawaban singkat. Nah, ini dan lain sebagainya. Ini seperti ini saja sebetulnya Wargi. Ke bawahnya silahkan menyesuaikan, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa sebelum membuat ini Wargi diharapkan sudah memiliki daftar pertanyaan yang sudah diinventarisir gitu. Nah, supaya ketika kita mulai membuat formulir ini, Wargi sudah tinggal menuangkannya gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diinventarisir ini ke dalam Google Form ini. Nah, ketika sudah punya pertanyaannya, ini sudah tinggal mengikuti saja pertanyaan Wargi gitu, tinggal tambah gitu. Status rumah. Misalnya ini saya kan pilihan ganda ya, di milik sendiri misalnya, milik sendiri dan sudah di balik nama gitu ya, sudah atas nama sendiri. Ini pilihannya ini belum milik sendiri tapi belum atas nama sendiri. Ini diperlukan Wargi ya, karena kita juga perlu menginventarisir, kadang butuh gitu data ini untuk menginventarisir keluarga mana di sini yang rumahnya tuh di sana, tapi belum si kartunya itu, si suratnya itu belum atas nama dia gitu, untuk suatu saat misalnya dia mau ngurusin. Kondisinya di kami ini adalah perumahan gitu, jadi ada yang memang dia beli dari awal, ada yang keluar masuk, terutama yang ruko gitu ya, ada yang dijual, ada yang beli di sini itu untuk investasi yang kemudian dijual belikan gitu. Makanya banyak juga di sini itu yang tinggal sudah milik sendiri tapi belum atas nama sendiri, seperti itu. Kemudian misalnya disewakan. Nah, kenapa ini disewakan? Karena di kami juga sering banyak yang mencari, warga yang mencari gitu, Bu, ada rumah disewakan nggak di sini? Nah, ketika kita punya data ini, maka kita akan mudah gitu untuk menghubungi. Kita juga bisa membantu warga gitu ya untuk menemukan penyewa-penyewanya, seperti itu. Misalnya kita tambahkan disewakan, tetapi belum ada yang menyewa misalnya gitu. Disewakan dan sudah ada yang menyewa. Ini sebetulnya silakan saja disesuaikan dengan kebutuhan warga semuanya gitu ya, untuk pilihan ABC-nya. Kira-kira warga itu butuhnya seperti apa. Nah, karena kebetulan di kami itu butuh untuk mengetahui ini, karena kadang-kadang ini sudah ada yang menyewa misalnya, berarti kan kita juga perlu mendata orang yang menyewanya, karena kita juga harus ada data itu gitu untuk membuat surat domisili dan lain sebagainya. Jadi silakan saja disesuaikan. Nah, kemudian misalnya ini bagian 2 ya. Nah, saya akan membuat bagian yang lainnya. Misalnya ini data anggota keluarga pertama. Data anggota keluarga. Anggota keluarga 1. Saya ini buat beberapa anggota, sampai 10 anggota keluarga sih saya buat, tapi untuk
formatnya mah kita bikin satu saja, misalnya untuk ibunya gitu ya, nama, pekerjaan, sekolah, penghasilan, alamat sekolah dan lain-lain, itu kita bikin satu dulu. Baru setelah dibuat gitu, kita copy paste saja untuk anggota keluarga 2 sampai 10. Jadi tidak usah dibikin seperti ini lagi ke bawahnya. Kita cukup bikin ini satu aja gitu. Nama. Kemudian misalnya, nah ini saya biasanya tanyakan juga ke anggota keluarga, apakah dia tinggal di sini juga atau dia nggak tinggal di sini gitu. Biasanya itu manggalah disesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya, karena di kita itu kadang ada misalnya mamahnya di sini ternyata anaknya di mana gitu, jadi itu berarti kan tidak akan kita data. Misalnya jumlah anggota keluarganya 5, tapi yang 3 itu anak-anaknya di luar kota semuanya, hidupnya udah di sana, kuliah di sana misalnya, atau tinggal sama nenek-neneknya, ya berarti kita tidak masukkan ke data kita gitu. Hanya untuk sekedar tahu saja bahwa ini anaknya sekian, tapi 2 di mana gitu. Jadi kita tambahkan di sini dia tinggal di mana, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah jadi nih semuanya satu anggota ini, termasuk pekerjaannya di mana, penghasilannya berapa, sekolahnya di mana. Ini misalnya kita mau buat untuk data anggota keluarga yang kedua. Nah, ini kita tinggal klik ini. Nah, kita duplikasi bagian. Nah, atau otomatis di sini ada persis yang seperti ini. Kita tinggal klik bahwa ini tuh data anggota keluarga yang kedua gitu. Nah, seperti ini Wargi. Kita tinggal copy paste sampai data anggota keluarga ke-10, karena di saya itu jarang sih kalau sampai ada yang lebih dari 10 gitu. Kayaknya dalam satu rumah itu ya nyampe 10 juga jarang, tapi untuk jaga-jaga saya bikin formatnya itu sampai 10. Sudah, ketika sudah seperti ini, ketika si formulirnya sudah selesai Wargi buat, Wargi tinggal kirim si linknya ini. Kirim, biasanya saya ngirim ke email kita sendiri saja gitu ya. Saya mengundang Anda untuk mengisi formulir. Saya kirim ke email, nah ini aja. Ini kirim. Nah, setelah dikirim, Wargi buka email Wargi, itu linknya sudah ada, atau ini di sini dapatkan link yang sudah terisi. Ini dapatkan link sudah terisi, kita klik, tinggal kita pastekan nih, tinggal kita ini diklik ya, copy. Nah, tinggal kita share si link ini ke grup WA misalnya, ke grup WA Desa Wisma, ke grup manapun gitu ya, yang Wargi harapkan mereka itu bisa mengisi ini gitu. Sudah selesai. Nah, mari kita lihat isian yang kita sudah buat sebelumnya ya Wargi. Nah, kalau di saya formatnya yang dulu itu adalah ini, sepertinya ini. Nah, ini yang pertama-tama itu, ternyata yang pertama-tama itu yang harus diisi itu, jadi data pertama itu ya, yang di kolom pertama itu blok rumah, supaya nanti ngurut gitu ya, blok, kemudian nomor rumah, siapa nama kepala keluarganya gitu ya, status dalam keluarga, kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya ketika dia. Nah, ini pertanyaan di sini saya pakai ini pilihan yang bersyarat. Jadi ketika kalau misalnya dia milih ini, ngeklik kepala keluarga, maka dia akan langsung loncat ke bagian kedua. Tapi bila dia mengisi ngeklik anggota keluarga, maka dia langsung akan diarahkan ke bagian kelima.
Nah, untuk melihat hasil formulir yang sudah kita buat, ini biasanya ada di yang paling ini, formulir terbaru. Nah, ini misalnya, oke, kita tambah pertanyaannya di sini ya. Nah, kita mau pindahin nih, ini kita tinggal ngeklik, tunggu sampai tanda ini, tanda apa sih itu namanya? 4 panah gitu. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Cekrek gitu ya. Status dalam keluarga misalnya gitu. Ini pilihan ganda. Kepala keluarga misalnya. Nah, ini ada di sini. Kita kan ingin misalnya kalau misalnya dia kepala keluarga, dia langsung mengisi ke bagian 3 misalnya. Tapi bila dia misalnya anggota keluarga misalnya. Anggota keluarga, dia ngisinya itu karena di sini misalnya data kepala keluarga misalnya ya. Kepala keluarga. Oh ya udah, di sini data kepala keluarga, di sini data ini aja, data rumah. Data rumah. Oh ya. Loh, ini ada pertanyaan, kita hapus saja. Ini kayaknya salah tadi. Hapus ini. Kalau mau hapus ini. Nah, gitu. Hapus. Status rumah dan status dalam keluarga misalnya ya. Nah, wargi kalau misalnya wargi mau formatnya tuh persis kayak gini, mau bikin di bawah jawabannya juga pilihannya tuh persis kayak gini, tapi mau beda pertanyaan, ini tinggal di copy, ada di duplikasi, klik aja duplikasi, nanti ada di bawahnya persis seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ke pilihan ini, si kursor ini mengarahkan ke pilihan sesuai dengan pilihan kita. Kalau misalnya si responden itu memilih kepala keluarga, maka dia loncatnya ke sini. Tapi ketika si responden itu milihnya anggota keluarga lainnya, maka dia akan loncat misalnya ke sini. Nah, kita tinggal pilih ini wargi. Ini ada titik 3 di kanan bawah. Klik. Ini ada buka bagian berdasarkan jawaban. Klik ini. Nah, kalau dia ngeklik kepala keluarga, ini kan ada lanjutkan ke bagian berikut. Ke bagian yang mana? Kita tinggal ngeklik kan bagian data kepala keluarga. Ini kan bagian 3 ya. Nah, ini buka bagian 3 kepala keluarga. Ya, tinggal gitu saja wargi. Buka bagian 4 data anggota keluarga. Nah, tinggal begitu saja. Jadi nanti otomatis ketika diisi, maka akan diarahkan sesuai dengan dia mengisinya kemana. Oke, wargi, seperti itu. Mari kita coba. Nah, ini hasil yang pernah saya buat lengkap. Seperti ini, wargi. Nih, ini hasil yang sudah saya buat lengkap. Jadi pertama-tama saya menanyakan tentang rumah, nomor rumah, status dalam keluarga. Kemudian data kepala keluarganya, jumlah penghuni rumah berapa, nomor kartu keluarga, nama, NIK, alamat KTP, alamat domisili, nomor kontak, gender, tempat tanggal lahir. Ini cenderung pertanyaan untuk anggota keluarga juga cenderung sama seperti ini. Jadi nanti tinggal di duplikasi saja gitu, tanggal lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, vaksinasi, bekerja atau sekolah, pekerjaan utama. Nih, silakan hitung jumlah penghuni rumah Anda dikali 20.000 dikali 30. Kemudian bandingkan dengan penghasilan keluarga Anda. Nah, kenapa ini saya buat seperti ini gitu ya? Ini tuh untuk mencari tiap anggota rumah itu dalam sehari rata-rata berapa gitu jatahnya. Misalnya apakah 10.000 kah? Kurang dari 20.000 atau sudah lebih dari 20.000, seperti itu. Bila Anda sedang bersekolah, tingkat berapa, gitu, nama dan alamat. Ini juga ada untuk mendata yang disabilitas, juga yang hamil. Apakah Anda hamil, apakah Anda disabilitas apa. Nah, ini cukup lengkap ya. Nah, ini dan untuk yang ke bawahnya, ini ada data pengontrak. Ketika misalnya
wargi itu mengisi rumahnya di kontrakan, maka akan diarahkan ke sini data pengontrak. Itu sejak kapan, dibayar per bulan dan sebagainya. Ketika si kepala keluarganya itu memilih bahwa dia itu mengontrak, maka akan diarahkan ke situ, ke sini. Status kepemilikan rumah milik sendiri atau bukan milik sendiri. Ketika dia mengklik bukan milik sendiri, maka akan langsung dilanjutkan ke sini, ke data pengontrak. Seperti itu. Ini ada diagramnya ya di jawabannya ini. Kita tahu sudah yang menjawab. Data kepala keluarga nih, jumlah penghuni rumah, nomor kartu keluarga, ini tertulis nih. Ini, jadi jawabannya itu bisa kita lihat di sini. Nah, untuk untuk melihat datanya dalam bentuk Excel, kita tinggal klik ini wargi. Nah, ini di sini ada tanda seperti ini ya, tanda Excel. Kita klik, tuh hasilnya berbentuk Excel. Jadi sudah, kita tidak perlu repot-repot lagi mengetik-ngetik data gitu ya. Sudah tinggal diolah datanya. Begitu. Nih ada formulir isian RT05. Ini ada yang sudah 18 jawaban. Kita lihat. Nah, ini contoh hasil pengisian Google Form gitu. Jadi langsung berbentuk seperti ini. Jadi ketika desa minta data, siapa minta data, kita sudah siap dengan datanya gitu. Jadi sudah tidak perlu input data sendiri, cukup warga yang mengisi datanya sendiri. Ya sudah, tidak perlu keliling ke rumah, cukup di-share linknya ke grup WA, kemana. Baik wargi, tadi ya lumayan juga tutorial membuat Google Form tentang data ini. Jadi yang memang harus diperhatikan pertama kali itu adalah pastikan bahwa wargi sudah menginventarisir pertanyaannya, supaya ketika kita membuat pertanyaan ke Google Form itu kita sudah siap, tinggal memindahkan gitu ya. Begitu wargi, semoga tetap semangat untuk merapikan data di wilayah wargi masing-masing, supaya dengan data kita rapi gitu ya, insya Allah pemerintah juga cukup terbantu. Mudah-mudahan awalnya dari cuma 1 RT, 2 RT, mudah-mudahan yang lainnya nanti juga akan semakin merapikan datanya, sehingga pemerintah juga ketika melakukan pendataan itu bisa mudah, dan ketika ada bantuan itu bisa tepat sasaran. Demikian wargi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.